Oke, dengan tidak mendahului proses hukum tentunya. Ini perlu kita tekankan ya. Tadi kita sudah mengkonfirmasi kepada Karopenmas Humas Polri dan sudah dijelaskan ini baru tahap awal, nanti masih akan penyelidikan. Iya, nanti akan ada pemeriksaan tentunya. Saya ke Abah nih, Bah. Siapa Bah yang di dalam video, Bah? Masa panjang-panjang, Pi, langsung. Tanya balik, tanya sama produser, kenapa manggil Abah? Udah biasa, Bah. Simpelnya gini sekarang, kalau kita ngomong siapa, semua orang menanyakan siapa. Iya, Bah. Bebannya di orang telematika loh. Iya sih, bener. Padahal pengenalan wajah Iya, di situ itu minimal orang-orang tahu. Oh, tinggal di wajah, orang bilang pakai persentase. Iya. Enggak. Yang namanya penelitian itu sampai dari face verification, face recognition, face identification. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ini dibilang berapa Dan persen. tiga hal itu sebetulnya sudah banyak yang menguasai atau bagaimana gitu? Sudah. Ada yang menguasai sebagian, ya, karena semuanya masih mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, ya kan. Dan kemudian ada yang menggunakan di sini untuk mengarahkan. Nah, itu dia. Nah, kepolisian dalam hal ini kan akan melibatkan ahli dong pastinya kan? Nggak tahu ya, harusnya normalnya. Tapi kan Harusnya. siapa? Bukan Abah, jangan nunjuk Abah. Belum tentu Enggak, Abah yang kan saya dijadikan saksi. bertanya, ahli loh Ya, nih. tapi dari tiga analisis tadi, Abah sudah menganalisis video tersebut tidak? Udah, Masuk tidak? analisa. Namanya usaha, Bah. Hasilnya, Bah. Kalau kita analisa, semuanya setiap analisa ada kepentingan. Setiap perhatian ada kepentingan. Ya, siapa yang nanya ke saya? Yang polisi nanyanya adalah siapa yang menyebar dan betulkah data itu yang disebar. Sementara kalau umpamanya korban, selalu mungkin juga adanya nanti yang manapun ya kasus ya, umpamanya ini bukan saya, gitu kan. Ya, kemudian ada lagi yang satu lagi yang pihak pria, ini saya tidak terlibat. Nah, unsurnya sekarang akhirnya ke orang telematika dari yang udah kepentingan penyebaran, dari kepentingan sekarang korban, dari kepentingan pihak ketiga. Siapa Bah ini orang kan tetap harus sama Iya, nantinya, ya kan. Nah, jadi kita melakukan pengolahan wajah, kita melakukan pemeriksaan wajah terhadap referensi-referensi yang ada di internet. Ya kan banyak foto-foto kan, Ya. banyak video-video kan. Jadi apa? Jadi kombinasikan gitu maksudnya? Iya, bukan dikombinasikan, dicocokkan. Cocokkan. Dicocokkan gini dalam arti pertama, cocok itu dua hal. Seberapa cocok dan seberapa tidak. Ya. Oke. Karena kalau digital digital saja ada yang namanya false acceptance ratio dan false rejection ratio. Orang yang tidak benar dianggap benar. Dan orang yang tidak benar dianggap benar dia gitu kan, bisa kesalahan. Digitalnya aja sendiri ada ada rasio kegagalan di situ. Nah, kita mencocokkannya nggak hanya sama satu data. Iya. Berarti kan tendensius. Jadi sama berbagai data kalau semuanya arahnya sama, berarti memang itu dia gitu loh. Ditambah kemudian hal apa lagi yang bisa menguatkan data tersebut. Nah, kalau dari wajah, dari berbagai komparasi, memang wanita tersebut gitu. Kalau dari komparasi, Ya, gitu. sekilas lah gitu kan, set gitu. Nggak sekilas orang telematika. nggak ada Komparasi yang data sekilas. tadi kan, dari tiga hal Bukan tadi. komparasi di situ kita Iya, berbagai hal udah freeze dan secara lain. digital. Udah nggak cip-cipnya kembang kuncup, kemudian kata yang orang lain juga sama, kata tukang ini juga tukang itu sama, kan kita nggak bisa seperti itu kan? Iya dong. Ya kan, pembuktiannya karena itu nanti ada faktor hukum yang bisa melibatkan Oke. kepada orang ini gitu. Nah, kita melihat dari situ berbagai komparasi yang ada di internet. Itu kecocokannya. Ya, gitu. Sudah dapat, oh iya semuanya mengarahkan kepada wanita ini. Seberapa 100%? Persentase berapa 100%? besar? Langsung iya gitu kalau secara digital ya gitu loh. Nah tapi sekarang gini kan, saya orang telematika itu tidak menduduhkan kepada pihak apa, kita hanya mendudukan sebagai figur. Iya. Kan figurnya di sini adalah iya wanita tersebut. Nah, berikutnya yang tinggal lihat adalah berbagai hal yang bisa menjadi referensi tambahan, yaitu apa, anggota tubuh, tanda-tanda tubuh, tahi lalat dan lain sebagainya. Tanda lahir ya. Itu masuk dalam analisis ini ya? Masuk dalam analisis di sini, dan kemudian di situ ada kita punya temuan ada 3 tahi lalat di sini, dan di sini gitu. Tinggal dicek kepada yang bersangkutan nanti ya, betulkah ada Tapi itu. pencocokan tanda-tanda di tubuh itu kan harus terkait dengan yang ada di dalam video Temuan, tersebut. ya gini, jadi dari temuan yang di video dan kemudian dicoba dikomparasikan dengan yang juga yang tersebar. Ada bagian yang memang misalnya itu yang kayak di satu area itu orang kalau berenang kalau apa juga udah kelihatan kok. Ya. Gitu. Nah dari situ pas kelihatan ternyata Itu- ada yang kalian. Itu anggota penyocokannya itu maksudnya pada saat pemeriksaan si pelapor itu gitu maksudnya. tubuh. Bukan pemeriksaan, kita sebagai memberikan referensi penguat di sini gitu kan. Ya, nah kemudian nanti untuk sampai kepada yang bersangkutan itu baru diperiksa kan, yang yang bersangkutan nggak mungkin telematika yang memeriksa. Oh iya penyidik. Iya kan, penyidik. Nah, hasil pemeriksaan penyidik itu juga kemudian kita komparasi. Kan penyidik melakukan pemeriksaan. Diberikan harusnya kepada telematika untuk dipastikan ini hasil penyidikan. Identitas Akurat tidak tidak nih, gitu ya? Iya.
Nah, dari situ nanti udah ketahuan memang bersangkutan, berarti kan it takes two to tango, harus ada 2 orang. Kalau dia itu dia sama siapa? Dia sama siapanya itu urusan interogasi. Ya. Setelah interogasi, lanjutannya investigasi. Harus berapa persen untuk Nggak pakai membuat? persentase, Iya atau tidak tadi penguatnya kalau di kata situ ya Anda? tidak, hanya Iya atau bahasanya tidak? tinggal bisa. Oh, gitu? Kalau saya ngomong sekarang ini berapa, baru kita diskusi tadi ya. Kalau kita melihat seseorang, kemudian orang menanya, bah kira-kira dia berapa persen? 68%, 72%, 63% misalnya, saya bilang kayak gitu. 63%, kata Mas Ari mungkin besar. Kata Mbak Ya, enggak itu masih begitulah. kecil. Debatable. Ya kan? Iya, debatable. Kemudian semuanya mempunyai hal yang namanya relatif. Relatif sama apa relatif tidak. Ya kan? Tapi kalau di digital, komputernya sendiri nggak bilang sekian persen kok. Komputer di sini Komputer apa? Match, not match gitu. Iya. Kalau kita akses kontrol pakai muka, kemudian komputer kan nggak bisa bilang, oh ini mukanya 0,5%, jadi bukanya itu setengah. Enggak. Enggak Either juga is dong. open or is closed. Oke, kalau Iya dalam kan? hal ini berarti hasilnya Hasilnya adalah yang bersangkutan, Oke. gitu lah. Tetapi sekarang itu harus menambahkan, kita jangan lihat ke arah sana. Digital itu masih banyak hal, ya kan di sini banyak hal yang kita harus lihatnya adalah penyebarannya. Karena di telematika distribusinya. adalah si penyebarnya, Iya. penyebarnya kenapa dia menyebarkan, nanti dihubungkan balik. Dan kemudian si ini si pemilik data, bagaimana data tersebut sampai tembus ke orang. Ini apakah konten komersial apa pribadi? Kalau pribadi sampai keluar berarti ada yang mengambil. Mengambil apa dilanjutkan? Apa ada yang mendistribusikan? Oke. Gitu. Tapi tadi kita sudah bertanya ke Bang Benny ya, bahwa si pelaku konten dalam hari yang ada di dalam tayangan tersebut itu juga bisa diseret juga secara pidana gitu loh, Abah. Loh kalau syaratnya kan bukan concernnya orang telematika, kan telematika nggak ngomong hukum. Iya kan, telematika nggak pernah juga berpikir alasan orang kenapa orang itu melakukan itu. distribusinya. Iya, distribusi. Kita hanya mau memastikan bahwa suatu benda, saat itu benda dari A kemudian ada jadi di si B, either si A yang Nah, itu menyebarkan yang kita- atau si B yang mengambil tanpa izin. Gitu loh. Setelah diberikan juga kemudian either si B menyimpannya aja, apakah dia meneruskan? Setelah meneruskan apa? Meneruskan lagi dan meneruskan lagi. Yang ini berantainya di sini kan juga harus dirunut. Kan nanti siapa yang melakukan penyebaran? Dan yang menyebarkannya, Nah, di kenapa dia telematika menyebut? berarti bisa dong mengecek sampai dengan Dari proses sisi- ini Iya. Jejak digitalnya itu bisa kan? Iya. IP address istilahnya seperti itu gitu. Gini, IP address itu adalah hanya baru titik ke titik. Ah. Tapi IP address tersebut kemudian kita harus membuktikan si A yang mengirim apa si B yang mengambil. Sudah Misalnya dicek gitu. ini? Sudah analisisnya ada. Kan belum dijadikan sebagai orang hukum. Kalau Tenang, saya nggak Fi, melakukan di tenang. situ, Tenang. nanti saya dipersalahkan karena melakukan tindakan Di luar wewenang. Di luar kewenangan hukum. Gitu. Saya jadi kepo banget ya. Terus melempem lagi langsung. Ya, Tapi jangan. artinya hal-hal ini dimungkinkan dan ini menjadi ranah pihak kepolisian, Betul, gitu betul. kan Abah Iya. ya? Oke. Gini, benda ini saat A pindah ke B, ya kemudian si B ngerasa mengambil ke B, bisa dua-duanya terjadi kan? Iya. Jadi si A mengirim ke B, kemudian hilang, si B mengambil dari yang. Nah, kita sekarang yang tersebar itu yang diberikan atau yang diambil. Nah, ini yang harus kita memberikan informasi kepada orang. Apapun itu, semua itu bisa dicek, bisa bisa, dianalisa. harus. Itulah hebatnya kemungkinan tools hukum kita saat ini ya, gitu bisa dikatakan. Bukan terus hukum, jadi pertama jangan melakukan penyalahgunaan, mengasumsikan isu penggunaan. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan tools yang ada. Gitu. Bang Benny, Ya. banyak yang berkomentar bahkan sudah vonis terhadap RK ini, gitu ya. Padahal tadi Karopenmas mengatakan, di Humas Polri mengatakan ini laporan baru diterima, Ya. belum diapa-apain, belum digini. Prosesnya gitu. masih awal. Nah gitu ya. ini juga menjadi pelajaran hukum juga nggak sih buat masyarakat juga seharusnya? Harusnya itu menjadi pelajaran hukum. Harus menjadi pelajaran hukum masyarakat bahwa kalau misalnya ada seperti video seperti itu, tentu yang lebih kompeten untuk menilai bahwa apakah pelaku di dalam itu adalah benar seperti yang disampaikan oleh Abah. oleh Abah atau tidak. Kalau bahwa itu betul dilakukan oleh Abah, tentu semua dugaan-dugaan itu tidak terbantahkan. Ya. Tetapi kalau misalnya itu bukan, Nah, penasihat hukumnya boleh untuk mengambil opsi hukum, atau misalnya pemeran boleh mengambil opsi hukum untuk membuat laporan ke pihak kepolisian terkait pencemaran nama baik, kemudian terkait perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Itu bisa saja. Oke. Dan apa kemudian konsekuensinya jika tidak melaporkan? Yang dari pelakunya. Ha-ha. Kalau dari pelaku tidak melaporkan, konsekuensinya tentu Langsung kena dengan undang-undang yang bersangkutan ya? iya, langsung. Nanti kalau misalnya dia tidak melaporkan itu, penyidik karena ini deliknya adalah bukan delik aduan, delik biasa, bisa saja langsung dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, dilakukan penyelidikan kemudian disidik lebih lanjut.
Oke. Itu. Nah ini pendidikan hukum lagi deh buat Bang Benny, dari Bang Benny sama dari Abah juga. Ngerekam-rekam kayak gini nih sebetulnya dibenarkan atau tidak sih gitu loh? Begini, kalau dari aspek hukum, merekam-rekam itu kan sifatnya kan privasi. Nah, Tadi sudah disampaikan oleh Abah tadi bahwa itu direkam dalam konteks apakah itu untuk menjadi koleksi pribadi, Ya. artinya disimpan, atau itu untuk dikomersilkan. Oke, dua hal itu kita bahas satu persatu. Kalau untuk koleksi pribadi, bagaimana cara hukum? Selama itu menjadi koleksi pribadi dan itu tidak tersebar, tidak terdistribusi, artinya itu tidak menimbulkan hukum, tidak menimbulkan masalah persoalan Sah hukum. saja. karena Sah saja. tidak mengganggu publik ya. Tidak mengganggu publik karena itu menjadi konsumsi pribadi. Tetapi ketika itu sudah masuk, kemudian begitu ada rekam, itu dikomersilkan, disebarkan, itu sudah menjadi. Tapi namanya kita kan nggak Undang-undang bisa ITE dong, itu kita ya? selalu bisa mengawasi barang-barang kita. Namanya kalau misalnya barang kita hilang misalnya, Iya. atau mungkin dicuri, Iya. dan ternyata saya tidak tahu yang kemudian mendapati handphone itu ternyata pas Manfaatkan. dilihat di dalam, oh ternyata ada ini seperti Iya. itu. Nah kok kami jadi diseret-seret, kok kita jadi diseret-seret gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ada dua aspek yang harus dilihat. Yang aspek paling pertama, apakah yang handphone atau alat komunikasi apa ya? rekam itu hilang itu apakah hilang memang disalahgunakan oleh orang lain atau misalnya hilang itu misalkan dia punya pasangan atau lain itu dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk melakukan pemerasan atau pencemaran nama baik atau misal itu bisa seperti tadi yang disampaikan oleh Abah itu untuk dikomersilkan. Kalau misal katakan begini, ini kita pernah punya video, kita sudah pernah berhubungan seperti ini. Nah sekarang kamu harus memberikan sesuatu ke saya atau misalnya ada sesuatu yang saya minta tidak terpenuhi, video ini bisa sebar, bisa saja Jadi seperti itu. ancaman. Pemerasan. Jadi ancaman pemerasan. Oke. Oke. Kalau Abah bagaimana? Kita ngelihatnya pertama dari acting yang terjadi, misalnya orang yang dari situ dari konten ya. Ya. Kita juga bisa ngelihat apakah suatu konten ini memang diperlu dilakukan untuk komersial apa pribadi. Gitu kan. Kalau Kelihatan untuk komersial ya, kelihatan terlihat banget ya, ya. betul. Punten maaf misalnya kayak jualan banget gaya apa gimana gitu di skenario kan. Ini kan enggak, ini benar-benar pribadi. Gitu kan. Nah, sekarang sampai ini tersebar kan ada dua hal yang saya bilang tadi. Dia mengirimkan atau ini orang mengambil. Kalau dia sekarang misalnya melakukan reparasi, ada bukti reparasi, kemudian itu diambil dari sana, berarti kan bukan dia yang salah, bukan dia memberikan, dia Iya. reparasi. Itu. Tetapi kalau dia send, Nah, itu udah masuk tuh. mengirim, Itu udah masuk. udah mendistribusikan. Iya. Ya, karena tapi mendistribusikannya juga kemana? Privasi kok dikirim-kirim gitu loh maksudnya. Tadi dulu kalau cuma ke WhatsApp grup ya nggak apa-apa. Kalau Ke WhatsApp grup itu nggak salah, dia kalau ke WhatsApp grup nggak salah, dia mendistribusikannya saat dia kemana-mana, oke? Oh, oke. Gitu loh. Nah WhatsApp grup kan sekarang tinggal masalahnya yang setelah dia kirim, bisa kita pegang nggak? yang di Iya, situ bisa seberapa dipercaya banyak atau orang yang mau enggak? dipegang. Satu, yang kedua yang WhatsApp grup ini ternyata dia udah memegang, tapi malah perangkatnya dicuri orang, itu diambil orang. Oke. Nah, jadi janganlah kita ngomongnya bahwa sebetulnya tinggal jangan untuk dikirimkan. Ya. Tetapi kalau untuk direkamnya memang ada kameranya, emang kemampuan untuk menyimpan. So why not? Boleh-boleh aja, nggak ada yang nggak bisa Tapi disalahkan pastikan dalam hal tidak itu. lalai dalam menjaga hal tersebut itu ya. Iya, kalau punya sesuatu yang sangat penting dan kemudian menjadi interest publik, pastinya kita juga harus ngerti lebih banyak menjaga. Lebih menjaga uang apa menjaga gorengan? Ya pasti uang dijaga karena orang banyak yang minat. Kalau gorengan tanpa diminta kita memberikan. Iya. Gitu kan. Jadi ya, Oke, itu dia intinya sih. ya, nggak usah direkam ya intinya ya. Nggak usah direkam. Baru mau ngasih tahu Aduh. lagi tadi ya. Aduh, Rekaman bahaya. yang mana itu yang jangan direkam? Oke. Kita tidak dulu dong. Abah makasih ya, Abah ya. Terima kasih banyak Bang Benny, Tante. makasih. Bang Benny terima kasih Waduh, banyak. cukup. Nah itu dia Tambah jadi lagi nih pendidikan secara hukum, secara telematika juga bisa jadi sekali lagi Vi, jangan direkam, hapus-hapusin deh. Ayah, itu urusan ayah dan pasangan ya. Untuk apa orang lain tahu?